Nah, Pak Franky, kalau Yes. kita mau tahu, kan ini ada pesertanya, Ya. ya Pak Franky. Ya. Nah, kemudian yang untuk tahun ini bagaimana proses dari awal sampai ini? Boleh ceritakan sedikit, Pak? Tahun ini sudah berbeda banget dengan 2 tahun yang pertama. Anggaplah 2 tahun pertama tuh masih intro ya. Jadi tahun ini kita peserta itu tahun lalu 2 tahun yang lalu biasanya saya yang milih karena saya tahu mana-mana. Tapi sekarang ini kita sudah lebih demokratis ya. Kita menggunakan konsep open call ya. Dan juga bukan saya lagi yang milih, kita punya dewan kurator. Saya hanya pengarah artistik secara keseluruhan ya. Tapi kita ada dewan kurator dan yang luar biasanya salah satu anggota dewan kurator ini dari Womex, direkturnya Womex. Dia datang sendiri, Christine Semba namanya. Di samping itu ada 2 dewan kurator yang menguasai sekali musik industri, Mas. Latar belakang mereka juga jurnalis sebetulnya, jurnalis khusus musik. Satu yang pertama tuh Fikri Malawi namanya, dia bekas wartawan juga tapi sekarang dia punya lembaga musik sendiri, Total Musik namanya, khusus untuk PR-ing musik. Yang satu lagi Sindu Alpito, dia wartawan juga gitu loh. Jadi mereka ini 3 dewan kurator yang milih grup-grup yang harus apply, mereka harus submit. Jadi yang submit itu ada dari seluruh Indonesia 128 grup. Ya, ini baru pertama loh. Itu udah lumayan banyak ya. Jadi mereka harus pilih 15 dari 128. Nah, itu buat mereka nggak gampang. Lumayan tuh. Mereka bertiga kan, dan juga saya sengaja harus ada kacamata orang luar kan. Kalau kita ya musik kita bagus-bagus aja kali gitu kan. Semuanya menarik, tapi kalau orang luar ntar dulu gitu. Jadi perdebatannya, dinamikanya seru. Kritikalnya kita butuh dari luar. Iya, karena kan at the end of the day kita mau jual keluar gitu loh. Gitu. Jadi harus ada wakil, dan wakilnya nggak main-main dari Womex gitu loh. Yang bertanggung jawab terhadap pasar musik dunia gitu loh. Gitu Mas. Mbak Satya tadi menyinggung kan, jadi mereka-mereka ini yang nanti akan perform itu dikasih pelatihan juga, ada pendampingan gitu Pak. Itu workshop itu gimana bentuknya? Ininya sistemnya seperti apa kalau boleh tahu? Sharing sedikit. Jadi sudah dipilih dulu atau sebelum mereka dipilih? Itu sudah dipilih. Sudah dipilih. Jadi yang akan tampil itu. Nah, apa yang diberikan kepada mereka? Biasanya di IMAX kan kita pertama ada workshop, dan workshop ini akan dihadiri oleh para delegasi. Delegasi ini yang akan memberikan saran apa yang seharusnya mereka lakukan untuk menembus pasar global. Dari situ langsung mereka pentas. Setelah pentas nanti akan ada session speed meeting. Speed meeting. Speed meeting itu di para grup akan memberikan perwakilan dan bertemu satu persatu dengan para delegasi. Istilahnya kita jualan. Jadi para delegasi ini buyers tadi Pak? Iya. Bahasanya baik. Lanjut. Jadi kita speed meeting satu nanti berpindah lagi. Jadi sangat efisien menurut saya gitu. Karena kita bertemu langsung dengan pembeli. Di Rexel. Jadi nggak perlu capek-capek keluar ngeluarin banyak uang, terus berusaha lebih. Kita mendatangkan para pembeli. Itu harapannya terjadi interaksi langsung. Itu yang tujuan kita. Kontrak langsung Mas. Itu yang bisa saya garis bawahi yang membedakan IMAX dengan festival yang lain. Karena saya pribadi kalau ketemu orang tuh, kalau menjelaskan pasti sangat sulit untuk memberikan pemahaman ini gitu. Bahwa kita membantu mereka untuk menjual langsung kepada pembeli seperti itu. Wah, itu menarik. Jadi kalau tadi tahun ini 15 ya Pak Franky? 15 grup, Ya. Itu dari mana? Dari Aceh sampai Papua? Iya, dari Medan, Sumatera Utara sampai Papua. Sejak tahun lalu Papua sudah mulai ikut, nah itu yang menarik. Dan Papua kuat ininya, musiknya ya. Ininya apa Pak? Apa bahasanya? Alat musiknya atau mereka macam-macam apa? Kalau Pak dari seluruh Indonesia. Iya, mereka ya itu dia Mas. Kalau ini yang kadang-kadang dalam tanda petik merepotkan state manager kita dan sound engineer. Karena kalau band mau 100 band alat musiknya itu aja, nggak pusing kita, cuma orangnya ganti. Nah ini orang ganti, alat ganti. Bayangin setiap grup tampil di panggung itu, bagaimana repotnya kita merubah mikrofon. Karena itu pendukung kan? Pendukung bermainnya Iya, kan? mereka semua alat musiknya beda-beda. Mereka bawa beduk aja
beduk aja nggak satu, beduk aja beduk sendiri. Aduh, dari Kalimantan Tengah beduknya lain, dari Aceh lain lagi gitu. Kadang-kala itu yang jadi permasalahan utama di panggung untuk ngatur pergantian antar band. Karena nggak sama instrumennya gitu. Jadi harus ganti itu. Kadang kalau misalkan ada yang lari itu bisa sampai 15-30 menit. Padahal preparingnya itu. itu. Iya, padahal kita udah berusaha untuk latihan, tapi kan namanya juga di panggung karena improve-nya tuh banyak. Iya. Jadi saya berusaha untuk ngisi itu dengan aduh Mbak MC tolong dong, ini gimana pergantiannya tolong. Kebetulan ini lulusan teater, Mas, sutradara teater. Jadi pas Pak show director ya. iya. Jadi memang apa itu lagi ya, tuningnya belum tentu sama. Nah, ya. itu. Penampilan pertama mereka ini ada 15 penampilan. Iya. Tapi Pak Satya, apa yang bisa boleh dikatakan nih besok Anda layak tonton kita, Anda layak lihat ini show-nya kita memang sing ada lawan gitu, nggak main-main gitu. Nah, gimana Pak Satya nih show directornya? Oke, nanti yang istimewa adalah pembukaan kita akan diisi dengan project mapping dari salah satu artis Bali asli yang akan berkolaborasi dengan saya, representatif Indonesian National Orchestra, juga menggabungkan visual karya wayan dengan karya lukisan saya gitu. Nah itu nanti opening pertama yang membedakan dari tahun-tahun sebelumnya. Wah, pakai teknologi, teknologi udah canggih nih. Teknologi canggih, Mas. Tapi kontennya tetap Bali, tradisi. Tetap Bali. Iya. Sedikit saya Pak Franky. Kalau yang untuk Bali besok ada perwakilan dari mana Pak Franky? Iya, kita saya selalu berusaha untuk melestarikan musik-musik yang sudah hampir ya punah sih, mungkin nggak semua udah jarang didengar ya. Takutnya benar-benar punah. Jadi tahun lalu tuh kita tampilkan benar-benar satu yang sudah punah tuh, Rindik Pinggitan, kita revive ya. Terus gamelan selonding itu juga sudah jarang. Nah sekarang ini kita ambil gong gede, itu juga sudah jarang. Hanya kita bisa lihat kalau lagi ada odalan di pura-pura. Nah satu lagi gamelan gambang yang lebih jarang lagi. Karena itu gamelan yang memang khusus dimainkan untuk dalam rangka ngaben umumnya ya, gitu loh. Jadi ini dua itu yang sangat penting menurut saya. Ya, jadi untuk IMEC tahun ini Ya. kita akan gawa itu ya. Iya, kita Ini akan yang sebagai ciri di dari pembukaan Bali ya? nanti ya. Oke. Jadi mewarnai dari 15 show Yes. besok itu. Ya, 15 show. Itu akan berlangsung 1 hari 2 hari, Pak Franky? 4 hari. 4 hari. Dari tanggal 9 sampai tanggal 12. Sampai Ya. 12. Oke. Non-stop. Oke. Baik. Jadi Nah, kita paginya tuh seminar, Mas. Conference tadi Mbak Satya udah bilang workshop segala macam, conference, speed meeting. Sorenya, malamnya baru jam 8 sampai jam 11 itu baru pertunjukan. Kita perform. Tapi pertunjukan di pasar yang tadi dikatakan oleh Mbak Setia tuh mulai dari jam 4 sampai jam 6, cuma 2 jam aja. Ya. Oke, baik. Nah, kita menutup ini mungkin dari Mbak Satya dulu. Apa yang ingin disampaikan kepada musisi-musisi kita ini? Musisi-musisi yang tradisional, kontemporer, supaya kita punya ada wood music yang sebetulnya punya peluang. Selama kita pede, kita profesional, kita ngikutin jalur. Apa yang ingin sampaikan supaya lebih marak lah kawan-kawan ini pede lah, percaya diri, akhirnya aku bisa hidup kalau kita profesional dan disiplin gitu. Gimana Pak Mbak Satya, silakan. Ya saran saya memang di awal itu kelihatannya sulit ya, tapi namanya juga merintis, kita harus sangat disiplin untuk mengeksplorasi apa yang kita punya dan mau. Setelahnya, seperti yang saya katakan tadi, kita harus membungkus apa yang kita punya untuk bisa kita jual nanti dengan percaya diri dan selalu belajar. Itu aja. Baik ya, mudah-mudahan ini membangkitkan semangat kawan-kawan, terutama untuk yang muda-muda ini. Iya betul, Mas. Ya, regenerasi untuk supaya tidak punah tadi. Exactly. Bisa jadi putus kan Pak? Iya. Yang mengajarkan putus ini. Sudah banyak, generasi. Pak. Iya, wah itu kan Iya. masalah. Padahal itu ciri-cirinya kita. Iya. Tadi Pak Franky apa yang ingin sampaikan terutama untuk ekosistem? Iya, terima kasih. Nah, ini justru pentingnya kami bekerja sama dengan Kompas TV di Dewata ya, yang banyak sekali penontonnya di Bali terutama. Karena kita ini pengen supaya masyarakat Bali juga bisa ikut serta mengapresiasi apa yang kita tampilkan di Ubud ya. Mudah-mudahan teman-teman terutama dari Kabupaten Gianyar ya, anak-anak mudanya, ini musik yang jarang sekali Anda bisa lihat karena kita bawa dari seluruh Indonesia.
tolong datang, manfaatkanlah karena umumnya yang sampai 2 tahun ini saya lihat penonton yang banyak tuh yang appreciate malah dari orang-orang asing ya. Para ekspat segala macam, mereka yang paling antusias karena mereka pikirnya wah daripada dia harus ke Papua keluar ongkos berapa nonton itu kan. Ini kita bawa ke Ubud. Nah, tapi saya pengen kesadaran ini juga ada di terutama anak-anak muda ya. Kita staff kita ini semua anak muda Mas. Persis. Influencer segala macam. Tolong datanglah ke Puri Lukisan nanti tanggal 9 sampai tanggal 12 untuk menonton Indonesian Music Expo. Ini festival loh. Gitu loh, festival yang khusus musik-musik di Indonesia dan tidak hanya tradisi aja, musiknya juga banyak modern, ada hip hop, ada segala macam, jenisnya macam-macam itu aja Mas Bambang. Ya, terima kasih untuk Kompas TV, terutama Dewata. Menarik. Baik, terima kasih Mas Franky Raden. Mudah-mudahan sukses nanti IMEC-nya. Amin. Ya, Ya, Indonesia Music Asungkara. Expo. Ya. Jalan lancar. Mbak Satya, terima kasih atas waktunya. Selalu berkarya, Mbak. Jangan lelah untuk mengajak yang muda-muda Iya, ini ya. Betul. Lukisannya main, nyanyinya oke. Tapi nanti saya akan nonton nih. Ah, itu mantap. Pembukaan katanya kan luar biasa nanti ya. Ya, harus. Ya lagi sukses untuk Ya, terima kasih Mas IMEC. Bambang, terima kasih Mudah-mudahan Kompas TV lancar. Dewata ya. Dan cita-cita kita mengangkat industri world music Indonesia ke tingkat internasional bisa terwujud. Ya. Sekali lagi matur semua, salam sehat selalu. Atas semua semuanya Kawan ya. seniman yang Ya. terlibat. Saudara, demikian tadi perbincangan singkat dan santai kita bersama dengan para musisi-musisi yang tentunya mereka yang sangat concern di dalam Indonesia Music Expo dan dengan latar belakang pelaku industri, pelaku musisinya dan juga pelaku show-nya dan segala macam yang tahu persis bagaimana ekosistem ini yang harus dibangun. Dan mari kita bersama-sama mengajak berangkat dari Bali, berangkat dari Ubud, kita angkat world music Indonesia ke tingkat internasional dan menjadi pasar di luar industri musik internasional. Terima kasih atas bersamaan Anda. Saya Bambang Kalitus menutup episode kali ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Tentunya dengan obrolan-obrolan permasalahan dan menyapa para narasumber yang kompeten, yang tidak kalah menarik yang akan kita jumpai. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa.